Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna 'ilman yanfa'una. Berikut ini saya akan menerangkan langkah-langkah dalam menangani mayit sebelum dan sesudahnya, mulai ketika sakit, ketika sakaratul maut, ketika saat setelah roh dicabut, dan pada saat merawat mayit atau tajhizul mayit. Baik, saya mulai dari ketika sakit. Tata cara menjenguk orang sakit: 1. Jangan terlalu kerap atau sering menjenguknya, minimal 2 hari sekali. Adapun yang lebih sempurna adalah 3 atau 4 hari sekali, kecuali apabila orang yang dijenguk sedang sakit parah, orang yang dijenguk ada hubungan kerabat, orang yang dijenguk ada hubungan teman, orang yang dijenguk merasa terhibur karenanya, seperti murid dijenguk gurunya, dia akan senang. Orang yang dijenguk perlu diambil berkahnya, seperti murid menjenguk gurunya. Orang yang dijenguk merasa gelisah jika tidak melihat kehadirannya, seperti dokter atau yang merawatnya. Maka disunatkan hadir setiap hari, bahkan setiap saat sekalipun, menurut keperluannya. 2. Sunat tidak berlama-lama diam di sisi orang yang dijenguk, kecuali orang yang dijenguk merasa senang dengan kehadirannya. 3. Orang yang menjenguk sunat mendoakan agar cepat sembuh. Demikian itu apabila masih ada harapan sembuh atau hidup. 4. Membesarkan hati orang yang sakit dengan bercerita tentang sesuatu yang dapat menyejukkan hatinya, yang dapat mendinginkan hatinya, seperti mengutarakan hadis berikut ini: Man marido lailatan fasobara biha 'anillahi kharaja min dzunubihi kayauma waladathu ummuhu. Artinya, barang siapa merasakan sakit dalam satu malam, kemudian ia bersabar serta ridho terhadap ketentuan Allah, maka ia akan keluar dari dosa-dosanya bagaikan hari pada saat dilahirkan oleh ibunya. Semacam ini diutarakan kepada orang yang sakit. Jadi kalau tidak hafal hadisnya, cukup artinya. Barang siapa merasakan sakit dalam satu malam, kemudian dia bersabar serta ridho terhadap keputusan Allah, maka ia akan terbebas dari dosa-dosanya, bersih bagaikan dia pada saat dilahirkan oleh ibunya. Ini perlu disampaikan kepada orang yang dijenguk agar dia terhibur dengan pahala sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjenguk orang sakit, beliau mengucapkan, La ba'sa tahurun insyaallah. Ini patut kita tiru pada saat kita menjenguk orang sakit. Kita mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh baginda Nabi. Beliau mengucapkan ketika menjenguk, La ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa, sakit itu adalah mensucikan dosa-dosa insyaallah. Jadi ini perlu disampaikan kepada orang yang sedang sakit. 5. Apabila orang yang sakit sudah tidak ada harapan hidup, sebaiknya orang yang menjenguk menganjurkan kepadanya untuk segera bertaubat. Contoh wasiat seperti ini: Saya bersaksi atas semua barang-barang yang tertulis dalam kertas ini bahwa saya berwasiat, jika nanti saya mati, maka seluruh kitabku yang terdapat dalam almari ini saya berikan kepada Pondok Al-Falah Lebak. Ini contoh. Kemudian menganjurkan agar berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Kak atau Dik, kamu jangan putus harapan. Allah itu Maha Pemurah.
Kamu sangat beruntung, masih ditetapkan dalam keadaan agama Islam, masih dalam keadaan iman. Kamu ahli solat, kamu ahli sedekah, kamu ahli menolong, kamu ahli berpuasa. Hal ini pernah dicontohkan oleh Ibnu Abbas kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ibnu Abbas pada saat menjenguk Siti Aisyah, beliau mengatakan, fa anti bi khairin insyaallah taala zaujatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yankih bikran ghairaki wa nazala udruki minas samai. Engkau adalah dalam kondisi baik insyaallah. Pertama, engkau wahai Aisyah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah tidak pernah kawin seorang gadis selain diri kamu, dan alasan kamu langsung datang dari langit, yaitu pada saat terkena guncangan fitnah. Kemudian kaifiyah yang keenam, makruh menjenguk orang sakit pada waktu tengah hari, dan hendaknya menjenguk orang sakit di waktu pagi hari atau di sore hari. Namun apabila waktu menjenguk bertepatan dengan bulan Ramadan, maka sebaiknya dilakukan di malam hari. Pun ini ada sebuah faedah diterangkan dalam kitab fikih Islami. Saya langsung terangkan kesimpulannya. Barang siapa menjenguk orang Islam yang sedang sakit di pagi hari, maka ia dimintakan ampun oleh 70.000 malaikat hingga sore hari. Dan barang siapa menjenguknya di sore hari, maka ia dimintakan ampun oleh 70.000 malaikat hingga di pagi hari. Dan di dalam surga ia mendapatkan buah kurma yang telah dipetik. Pun berikut ini tentang orang-orang yang sunat dijenguk ketika sakit. Pertama, orang muslim. Dua, musuh. Tiga, orang yang tidak dikenal. Empat, tetangga. Lima, orang kafir selain kafir musuh. Namun dengan catatan, satu, karena masih ada hubungan kerabat. Lima, orang kafir selain kafir musuh. Namun dengan catatan, satu, karena masih ada hubungan kerabat. Dua, karena tetangga. Tiga, karena jadi pembantu. Empat, karena ada harapan masuk Islam. Jika salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak ditemukan, maka hukum menjenguk orang kafir selain kafir musuh yang sedang sakit diperbolehkan tanpa ada hukum makruh. Sedangkan orang Islam yang ahli maksiat atau fasik disamakan dengan orang kafir. Pun berikut ini doa-doa yang dibaca ketika menjenguk orang sakit. Orang yang menjenguk dianjurkan mendoakan orang yang sedang sakit dengan doa As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfiyaka, dibaca 7 kali. As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfiyaka. Disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abi Dawud, dari Ibnu Abbas, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa menjenguk orang yang sakit yang belum datang ajalnya, kemudian membacakan doa As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfiyaka 7 kali dibacakan di sisinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesembuhan dari penyakitnya. Hadis ini dihasankan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Hakim. Keterangan Sunan Abi Dawud halaman 3016. Kemudian disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari halaman 5642 bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk sebagian keluarganya yang sakit. Lalu beliau mengusapkan tangan kanannya sembari berdoa, Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Artinya, ya Allah, duhai Zat yang mengatur manusia, hilangkan penyakit ini. Artinya, ya Allah, duhai Zat yang mengatur manusia, hilangkanlah penyakit ini.
sembuhkanlah, Engkau Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari Engkau, kesembuhan yang tidak meninggalkan jejak penyakit. Berikutnya ketika sakaratul maut. Ketika orang yang sakit telah mendekati ajal, maka bagi orang yang merawatnya segera mengambil tindakan berikut ini. Pertama, menghadapkan ke arah kiblat dengan posisi terbaring dan kepala di sebelah utara. Dua, menuntunnya membaca kalimat la ilaha illallah. Kalau yang sakit sudah ikut membaca, maka tidak perlu diulang 2 kali selama tidak berkata-kata lain. Ini berkaitan dengan hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Kemudian langkah yang ketiga, membacakan surat Yasin dengan suara keras dan membaca surat Ar-Ra'du dengan suara lirih. Adapun hikmahnya dengan membaca surat Ar-Ra'du agar dapat memudahkan keluarnya ruh. Yang keempat, memberi minum. Ini sangat penting dilakukan karena setiap manusia mendekati ajal, maka iblis datang dengan menawarkan minuman agar orang yang sedang sakaratul maut tidak mengambil gelas yang ditawarkan oleh iblis. Maka sebaiknya yang merawat memberikan minum kepada orang yang sedang sakit parah. Ini sangat penting. Meskipun orang yang sedang sakit tidak meminta minum, meskipun orang yang sedang sakit tidak meminta air, sebaiknya bibirnya ditetesi dengan air agar dia tidak haus. Kemudian saat setelah ruh dicabut. Setelah ruh dicabut, kita perlu mengambil tindakan sebagai berikut. 1. Memejamkan kedua mata mayit sambil membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Allahumma yassir alaihi amrahu wa sahil alaihi ma ba'dahu wa as'idahu biliqa'ika waj'al ma kharaja ilaihi khairam mimma kharaja minhu. Kedua, mengikat dagunya ke atas kepala dengan semacam kain. Ini bertujuan agar si mayit tidak menganga. 3. Melemaskan seluruh persendian secara perlahan-lahan dengan cara menggerak-gerakkan lengan ke arah bahu, betis ke arah paha, dan paha ke arah perut. Hal yang serupa juga dilakukan pada persendian yang lain. Ini bertujuan agar mayit tidak kaku seperti kayu sehingga buruk pandangannya, dan di samping itu agar mudah pada saat dikafani. Yang keempat, melepas pakaiannya lalu menggantinya dengan kain tipis agar mudah ditembus air. 5. Meletakkan jasadnya pada tempat yang agak tinggi semisal dipan. Ini bertujuan agar air yang jatuh tidak menciprat kembali ke atas. Yang keenam, menghadapkan ke arah kiblat dengan posisi terlentang, kaki di sebelah barat dan kepala di sebelah timur agak tinggi, seperti orang yang sedang sholat terlentang, kaki di barat, kepala di timur agak tinggi. 7. Meletakkan sesuatu yang agak berat minimal seberat 20 dirham di perutnya agar tidak menggelembung. 8. Membakar semacam dupa atau menabur wewangian di sekitar tempat mayit. Ini bertujuan agar bau mayit tidak menyebar kemana-mana sehingga tertutup oleh bau dupa atau bau wewangian. Yang terakhir, mengumumkan atas kematiannya mayit. Contoh pengumumannya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diumumkan bagi masyarakat Raja Salam dan sekitarnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah. Nama Abdullah bin Abbas, suami dari Fulanah, dengan alamat Raja Salam. Adapun solat jenazahnya akan dilaksanakan pukul 1 istiwa
Demikian adanya pengumuman. Sekian, terima kasih. Jadi menyebut istiwa ini agak penting supaya yang mendengar tidak salah paham. Yang terakhir, membebaskan segala tanggungan yang berkaitan dengan hak adami seperti hutang piutang dan lain-lainnya. Dan hendaknya masalah hutang piutang diambil alih oleh keluarga mayit. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.